Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ramadhan Putra dengan NIM 1807553. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan abstrak dan bab 3 dari judul yang telah saya angkat, yaitu analisis pembuatan nugget keong sawah untuk cemilan balita. Maka dari itu, mari simak dan tonton video saya berikut ini. Baik, mari langsung saja kita masuk kepada bagian abstrak. Di bagian abstrak ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data jenis-jenis keong apa saja yang ada, kandungan yang ada di dalam keong, daya terima nugget keong, dan mengetahui keanekaragaman keong sawah yang terdapat di persawahan Desa Tanjung Kaliang, yaitu desa saya sendiri, dengan menggunakan metode penelitian survei dan pembuatan nugget secara langsung. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa jenis keong yang dapat diolah menjadi nugget yaitu dengan spesies Pila ampulacea. Selanjutnya bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah ini yaitu Payakumbuh merupakan salah satu provinsi yang mayoritas masyarakatnya bermata pencarian petani. Hal ini ditunjang dengan kondisi tanah yang mempunyai kandungan unsur hara yang baik sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman. Salah satu yang produk hortikultura atau tanaman yang dibudidayakan yang menjadi unggulan dalam sektor pertanian di Kota Payakumbuh adalah padi. Kota Payakumbuh ini terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan, berada pada hamparan kaki Gunung Sago. Bentang alam kota ini memiliki ketinggian bervariasi. Topografi daerah kota ini terbagi dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Nagari Sungai Kamuyang merupakan satu dari 79 nagari yang ada di Kabupaten 50 kota yang berada di Kota Payakumbuh, yang memiliki luas wilayah 30,37 km, yang berarti 0,9% dari luas Kabupaten 50 kota, yaitu 3.354,30 km. Desa Tanjung Kaliang merupakan desa asal peneliti yang hampir seluruh masyarakatnya mempunyai persawahan sendiri, sehingga masyarakat di Desa Tanjung Kaliang, Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten 50 Kota hanya digunakan sebagai sumber mata pencarian untuk menopang ekonomi keluarga. Tanpa disadari, dari persawahan ini ada yang membuat ekonomi masyarakat di desa ini menjadi naik. Persawahan merupakan salah satu tempat hidup berbagai macam keong. Di antara keong-keong tersebut, ada yang bersifat mengganggu sehingga produktivitas pada lahan persawahan berkurang. Salah satunya adalah Ordo Ampulaceanae dan Mesogastropoda yang bersifat hama pada tanaman padi. Keong merupakan binatang bertulang di luar, yaitu cangkangnya sebagai tulang pelindung. Ia memiliki lendir dan kemampuan elastisitas tubuh yang tinggi, sehingga memungkinkan ia bergerak meski lambat. Seafood sendiri dikenal masyarakat dengan dua tipe, yaitu seafood air dan seafood darat. Kedua binatang ini merupakan herbivora yang memakan daun dan pucuk muda tanaman. Namun, kita juga perlu tahu bahwa di darat ada juga siput tak bercangkang yang kadang salah disebut lintah. Untuk siput air atau dikenal dengan keong, maka ia bergerak aktif baik siang maupun malam, karena air di sekelilingnya bisa menstabilkan suhu tubuhnya. Berbeda halnya dengan bekicot, ia hanya aktif di sore, pagi, hingga hari. Dikarenakan ia tak kuat pada panas matahari dan memilih bersembunyi di tempat teduh atau gelap di siang hari. Mari kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Protein adalah senyawa organik yang besar mengandung atom karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan beberapa di antaranya yang mengandung sulfur, fosfor, besi, atau mineral lain. Protein terdapat di semua jaringan sel hidup, baik pada tanaman maupun hewan. Setelah air,
protein merupakan komponen yang terbesar dari tubuh manusia. 1/5 bagian tubuh terdiri atas protein, setengah dari jumlah tersebut terdapat pada otot, 1/5 bagian terdapat pada tulang dan tulang rawan, 1/10 terdapat pada kulit, dan sisanya terdapat pada organ lain secara cairan tubuh. Menurut Sunita Al-Matsyar tahun 2009, nomor 96. Keong sawah Pila Ampulacea adalah sejenis siput air tawar dan dapat dijumpai di sawah, parit, serta danau. Bentuknya menyerupai siput murbai atau keong mas, tetapi keong sawah memiliki warna cangkang hijau pekat sampai hitam. Hewan ini dikonsumsi secara luas di berbagai wilayah Asia Tenggara dan memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung protein yang cukup tinggi. Mari kita lanjut kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian ini yaitu suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya atau variabel satu dengan variabel lainnya dari masalah yang ingin kita teliti. Yang pertama ada variabel bebas. Di sini variabel bebas yaitu penambahan keong dalam nugget dengan konsentrasi yang pertama 0%, yang kedua 10%, dan yang ketiga 20%. Selanjutnya ada variabel terikat, yaitu kadar protein. Yang kedua daya terima yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang berubah atau terpengaruh akibat dipengaruhi variabel bebas. Selanjutnya ada variabel pengganggu. Variabel pengganggu atau intervening variable adalah variabel yang mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak diungkapkan dalam hipotesis atau tidak dipelajari pengaruhnya. Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah penimbangan bahan, proses pengolahan, dan faktor yang mempengaruhi daya terima. Selanjutnya kita masuk kepada jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu true experiment atau eksperimen sungguhan. Desain penelitian atau rancangan eksperimen yang digunakan adalah rancangan post-test dengan kelompok kontrol atau post-test only with control group desing. Karena kasus-kasus yang dirandomisasi baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Menurut Sugiono tahun 2008 nomor 76. Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kandungan protein dan daya terima makanan berupa nugget kepada orang. Sampel terdiri dari 3 perlakuan, yaitu setiap 100 gram bahan nugget didistribusikan daging keong sawah dan daging ayam masing-masing dengan konsentrasi 0% 0 gram, 10% 10 gram, dan 20% 20 gram. Selanjutnya sampel penelitian. Sampel penetapan kandungan protein. Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah daging keong sawah dengan konsentrasi 0%, 10%, dan 20%. Penetapan kandungan protein membutuhkan 5 sampel penelitian dengan konsentrasi penambahan setiap 100 gram bahan nugget disubstitusikan daging keong sawah masing-masing sejumlah 0 gram atau 0%, 10 gram atau 10%, dan 20 gram atau 20%. Penetapan kadar protein dalam nugget menggunakan metode Kjeldahl. Selanjutnya ada sampel penetapan daya terima. Sampel yang diperlakukan dalam menguji daya terima diambil menggunakan teknik simple random sampling. Sampel tersebut adalah masing-masing kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebanyak 25 unit sampel dengan 2 kali pengulangan sesuai jumlah yang terpilih. Kriteria
Inkulasi. Yang pertama, anak yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kaliang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, anak yang menjadi siswa di TK Bunga Setangkai. Yang ketiga, anak yang bersedia menjadi panelis dalam penelitian. Yang keempat, anak dalam kondisi sehat. Selanjutnya, kriteria ekulasi. Yang pertama, anak yang tidak bertempat tinggal di Desa Jorong Tanjung Kaliang, Nagari Sungai Kamuyang. Yang kedua, anak yang tidak menjadi siswa di TK Bunga Setangkai. Yang ketiga, anak yang tidak bersedia menjadi panelis dalam penelitian. Dan yang keempat, anak balita dalam kondisi sakit. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Suharsimi Akurinto tahun 2006 nomor 129. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder, yakni yang pertama data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sampel secara langsung. Data penelitian ini, data primernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran kadar protein dalam nugget. Dan yang kedua, pengujian daya terima nugget pada penulis. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah yang pertama, jumlah anak di Desa Jorong Tanjung Kaliang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, jumlah anak didik di TK Bunga Setangkai. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama, penetapan kadar protein. Penetapan kadar protein dalam pembuatan nugget dengan menggunakan metode Keljal dengan instrumen yang digunakan. Yang pertama, alat. Di sini saya menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, labu kejal. Yang ketiga, seperangkat destruksi yang terdiri dari labu alas bulat, pendingin kolam, evaporator, enclosure kompor atau bunset. Yang terakhir yaitu analisis data. Yang pertama ada analisis univariate. Analisis univariate digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan presentasi dari tiap variabel. Analisis univariate ini digunakan untuk mengetahui kadar protein dan daya terima nugget pada anak-anak di Desa Tanjung Kaliang yang sekolah di TK Bunga Setangkai. Yang kedua ada analisis bivariate. Analisis bivariate dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis bivariate digunakan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan keong sawah atau Pila ampulacea terhadap kadar protein dan daya terima nugget sebagai cemilan. Sekian video presentasi bab 3 dan abstrak dari saya. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Maklum baru belajar, semoga sehat selalu dan selalu semangat menjalani aktivitas. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.